persaksian dia Muhammad Rasulullah, maka kata para ulama tidak boleh lepas dari 4 hal ini. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mengatakan dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, konsekuensi dari persaksian ini dia harus membenarkan setiap khabar, setiap berita yang benar datangnya dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam Quran surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Taala berikan kepada beliau. Maka dari sini, apabila kita mendapatkan kabar dari Nabi yang mulia SAW tentang perkara yang akan datang pada masa depan ataupun yang terjadi pada masa lampau, wajib bagi kita untuk mengimani perkara tersebut. Wajib bagi kita untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya, la raiba fihi, dan tidak boleh ada keraguan sebagai konsekuensi syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antara contoh kabar yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah tentang nanti di akhir zaman akan ada fitnah Dajjal. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Dajjal akan mendatangi setiap daerah, setiap tempat akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena sewaktu Dajjal ingin masuk kedua tempat tersebut, maka dia akan mendapatkan malaikat Allah Subhanahu wa taala menghunuskan pedangnya. Dan 2 kota suci ini adalah tempat yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Dajjal pun tidak bisa memasukinya. Kemudian di antara kabar yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang adanya fitnah kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang hamba apabila dia telah dikuburkan dan yang mengantarkan jenazahnya pulang, maka sungguh dia akan mendengar suara langkah kaki mereka. Kemudian mereka dikubur akan didatangi oleh 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2 malaikat ini akan bertanya kepada mayit tadi, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang kau katakan terhadap lelaki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Adapun seorang mukmin, maka dia akan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya lelaki ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah hamba dan utusan Allah taala. Maka dikatakan kepada mukmin ini, lihatlah tempat dudukmu di neraka, sungguh Allah taala telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka mayit tadi melihat keduanya. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir, kata Nabi yang mulia SAW, maka ditanyakan kepada mereka, apa yang engkau katakan terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Maka orang-orang kafir dan munafik itu pun akan mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas.
Aku tidak tahu siapa orang ini. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan oleh kebanyakan manusia. Maka malaikat pun berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mau tahu terhadapnya. Kemudian orang ini pun dipukul dengan palu dari besi, dan dia pun, mayat ini, berteriak dengan teriakan yang luar biasa, sampai-sampai teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk yang berada di sekitarnya selain jin dan manusia. Di antara berita yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga tentang adanya nikmat kubur dalam hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini, dalam hadis disebutkan bahwasanya mayit tadi ya juga akan ditanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dan seorang hamba yang mereka berhasil menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka akan terdengarlah suara dari langit yang menyeru, jawaban hambaku benar. Maka akan dihamparkan baginya permadani dari surga, diberikan baginya pakaian dari surga, lalu dibukakan baginya pintu-pintu surga. Maka berhembuslah angin segar dan harum dari surga Allah yang memasuki kuburannya. Kemudian kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang, dan datanglah kepada mayit ini seorang yang teramat indah, yang cantik rupawan, yang tampan, memakai pakaian yang sangat indah dengan bau yang sangat harum sekali. Kemudian dia mengatakan, bergembiralah, inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Kemudian mukmin tadi bertanya, siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan. Maka dia pun mengatakan, aku adalah amal solehmu. Maka mukmin tadi pun berkata, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, ya Rabb, wahai Allah tabaraka wa taala, segerakanlah hari kiamat. Mayit soleh yang tadi meminta kepada Allah agar disegerakan datangnya hari kiamat, karena dia sangat ingin bertemu dengan keluarga dan hartanya nanti di surga Allah. Subhanallah. Ini jamaah dengan Allah tabaraka wa taala. Di kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan ini semuanya dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi dari persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wajib bagi kita untuk meyakini seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena kita seorang mukmin. Kita adalah orang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan memiliki konsekuensi yang harus kita tegakkan. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.